Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami dari perwakilan kelompok 3 dalam mata kuliah praktek ibadah yang dimana dosen mampu Bapak Yakul Azum. Di sini kami akan mempresentasikan daripada tugas atau amanah yang diberikan oleh dosen Bapak Yakul Azum, yang dimana materi tersebut adalah hadis dan doa yang berkaitan dengan masjid, adab di masjid, kewajiban terhadap jenazah, hal-hal yang berhubungan dengan jenazah. Adapun dalam hal ini saya selaku moderator dan materi ingin izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rio Setiawan, dan di samping saya ada Sahabat Rahma, di samping ada Tidak Salfadila, dan ada saudara Abdul dan kameramen kita Putri Sisilia. Pemateri yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Putri Sisilia, yang dimana materinya akan dibahas hadis dan doa yang berkaitan dengan masjid, pembagian pahala ketika masjid, doa ketika berangkat ke masjid, doa ketika masuk dan keluar masjid. Dan yang B, yang insyaallah akan disampaikan Sahabat Rahma, adapun materi yang dibahas untuk membaca Al-Quran dan sholat keras di masjid, makruh mencari benda yang hilang, jual beli dan bersyair di masjid. Dan yang ketiga, makan, minum dan tidur di masjid. Adapun bagian bab yang ke-6 akan disampaikan Zulfar Rahman. Bagian A, kewajiban terhadap jenazah, memandikan jenazah atau mandi, mewafani mayit, sholat jenazah dan menguburkan mayit. Dan yang bagian B, hal-hal yang berhubungan dengan jenazah. Materi kemarin yang pertama dengan saya sendiri yaitu untuk ibadah mayit dan menyiumnya, menyelesaikan tentang mayit, mengucapkan kebaikan mayit. Dan materi yang terakhir yaitu yang insyaallah disampaikan ya Salfadila, yaitu takziah ahli mayit, ziarah kubur, mengucapkan salam kepada ahli kubur. Demikian, dan insyaallah kita mulai presentasi ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan saudara Putri, waktu dan tempat kami persilakan. Hadis dan doa yang berkaitan dengan masjid diterima dari Utsman bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang membangun masjid karena mengharapkan ridhoan Allah, maka Allah akan membangun baginya sebuah rumah dalam surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Adapun doa ketika berangkat ke masjid, Allahumma al-fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa qalbi nura wa fi hasabi nura wa fi ahmi nura wa fi dami nura wa fi sahri nura wa fi basari nura. Adapun selanjutnya doa ketika masuk dan keluar dari masjid. Doa masuk masjid, Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Dan doa keluar masjid, Allahumma firli dunubi waftahli abwaba fadlika. Allahumma sinni minas syaithanir rajim. Kita masuk ke pemateri yang selanjutnya yaitu Sapa Nur Rahma. Selanjutnya yaitu B, adab di masjid. 1. Hukum membaca Al-Quran dengan suara keras di masjid. Membaca Al-Quran dengan suara keras di masjid kalau orang-orang sedang sholat dan tafakur, hukumnya tidak boleh, karena hal ini dianggap mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sedang bertafakur. Sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, An-Nabiyya iktafala fil masjid fasami'ahu yajhaduna bil qira'ati fanafas sijra wa qala alla inna kullakum musa'ajun rabbahu fala yu'zinna ba'dukum ba'dun wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Bahwasanya Nabi SAW beriktikaf di masjid, kemudian mendengar orang-orang mengeraskan suaranya dalam membaca Al-Quran. Maka beliau membuka takbir yang berikutnya dan bersabda, ingatlah bahwasanya kamu semua sedang berhajat dengan Tuhan. Karena itu janganlah kalian mengganggu atau menyakiti satu sama lain, dan janganlah satu sama lain mengeraskan suaranya
dari haji dan haji. Dari Ibnu Umar RA bahwasanya Nabi SAW pada umumnya ketika keluar masjid didapatinya banyak orang sholat dan banyak pula mereka yang mengeraskan suaranya dalam membaca Al-Quran. Maka beliau bersabda, sesungguhnya orang yang sholat itu sudah bermunajat atau bercakap-cakap dengan Tuhannya Azza wa Jalla. Maka hendaknya mereka mengetahui apa yang dipercakapannya itu, dan janganlah sebagian kamu mengeraskan suara atas sebagian yang lain dalam membaca Al-Quran. 2. Makruh mencari benda yang hilang, jual, beli, dan mensyair di masjid. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sami'a rajulan yamsudu qolatan fil masjid wa yaqul la qaddallahu alaika fa innal masajida lam tubna ilaha." Barang siapa yang mendengar seseorang mencari sesuatu yang hilang dalam masjid, hendaklah dikatakannya, semoga Allah dia dan mengembalikannya kepadamu, sebab masjid didirikan untuk itu. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, jika kamu melihat seseorang yang berjual beli dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada daganganmu. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dalam masjid, mengucapkan syair dan mencari barang hilang. Dilarangnya pula berkerumunan di masjid sebelum sholat Jumat. Dari keterangan hadis-hadis tersebut di atas, maka dapat kita pahami bahwasanya kita tidak boleh melakukan jual beli di masjid dan tidak pula diperbolehkan membaca deklamasi, nyanyi dan sejenisnya di masjid. Begitu juga tidak diperkenankan mengadakan percakapan secara penggerombol di masjid sebelum sholat Jumat. Adapun sesudah sholat Jumat, kemudian diadakan pembicaraan yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum Islam, yang demikian itu boleh saja. Yang ketiga, makan, minum, dan tiduran di masjid. Mengenai makan, minum, dan tiduran di masjid diriwayatkan dari Ibnu Umar sebagai berikut. Kunna fi zamani Rasulillah nanamu fil masjid naqilu fihi wa nahnu kami tiduran pada masa Rasulullah SAW, kami tiduran sebentar di masjid, sedangkan waktu itu kami adalah pemuda. Baiklah, kita masuk ke pemateri yang selanjutnya yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara Zulfa Abdurrahman. Baik, materi selanjutnya tentang jenazah. A. Kewajiban terhadap jenazah. Jenazah adalah mayit yang telah diletakkan pada tempat yang digunakan untuk membawanya, atau yang lazim disebut dengan keranda. Kewajiban-kewajiban muslim terhadap saudara-saudaranya yang meninggal dunia ada 4 perkara, yaitu memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkannya. Yang pertama, memandikan jenazah. A. Syarat mayit yang perlu dimandikan. Nomor 1, mayit itu seorang muslim. Nomor 2, ada tubuhnya walaupun sedikit. 3, meninggal bukan karena mati syahid. B. Tata cara dan aturan memandikan mayit. Nomor 1, cara-cara memandikan mayit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan mayit adalah sebagai berikut. Pertama, dibersihkan terlebih dahulu semua najis yang ada pada badannya, kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya, dan sebaiknya 3 kali atau lebih jika dianggap perlu. Yang perlu didahulukan dalam memandikan mayit ialah anggota wudhu, kemudian seluruh tubuhnya sebelah kanan, dan akhirnya sebelah kiri. Qala Rasulullah SAW, yang artinya dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW bersabda, telah masuk ke tempat kami sewaktu kami memandikan mayit anak beliau yang perempuan. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali, atau jika dipandang perlu lebih dari itu, dengan air serta daun bidara, dan basuhlah yang penghabisan dengan air yang bercampur dengan kapur bagus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Aturan memandikan mayit. Mengenai aturan dalam memandikan mayit, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Mayit laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki. B. Sebaiknya orang yang memandikan mayit adalah keluarganya yang terdekat. C. Suami boleh memandikan istrinya dan sebaliknya. D. Orang yang memandikan tidak boleh menceritakan tentang cacat atau aib yang terdapat pada tubuh mayit.
mayit yang haram dimandikan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan mayit yang haram dimandikan yaitu dikarenakan pangkat dan kedudukannya yang sangat tinggi di hadapan Allah, seperti mayit orang Islam yang mati karena menegakkan dan membela agama Allah, sedangkan diharamkannya memandikan mayit orang kafir dan munafik, yaitu dikarenakan hinanya derajat mereka. Hal tersebut sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan." Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Surah At-Taubah. Adapun mayit yang haram dimandikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang mati syahid, yang kedua bayi yang keguguran atau bayi yang prematur, belum jelas atau belum diketahui hidup atau matinya. D. Hukum mati bunuh diri. Pendapat para ulama tentang orang yang meninggal karena bunuh diri, maka tidak dilakukan sholat atasnya, melainkan hanya dikuburkan saja mayitnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah didatangkan kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang mati karena bunuh diri dengan anak panahnya, maka tidak dilakukan sholat atasnya oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa orang mati karena bunuh diri dilakukan sholat dan dikafani sebagaimana biasanya. 2. Mengafani mayit. Mengafani mayit hukumnya adalah fardu kifayah. Mengafani mayit dilakukan setelah mayit dimandikan dengan sempurna, paling sedikit menggunakan selapis kain yang dapat menutup seluruh tubuhnya. Disunahkan bagi mayit laki-laki dikafani sampai 3 lapis kain, sedang mayit wanita disunahkan 5 lapis kain masing-masing berupa sarung, baju, dan sebagainya. Kain yang digunakan untuk kafan ialah kain yang halal dipakai sewaktu hidupnya, dan disunahkan dengan kain baru yang berwarna putih serta diberi wangi-wangian. Kalau tidak ada kain putih, maka boleh mengafani mayit dengan kain apa saja yang dapat digunakan untuk mengafaninya. Kemudian disolatkan. Nabi SAW bersabda, yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan kain kafan, karena ia itu akan cepat rusak. Hadis riwayat Abu Daud. Nomor 3, sholat jenazah. A. Syarat dan rukun sholat jenazah. Yang pertama, sholat mayit atau jenazah dikerjakan seperti halnya sholat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, bersih badan, pakaian, dan tempatnya serta menghadap kiblat. Nomor 2, mayit sudah dimandikan dan dikafani. 3, letak mayit berada di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali kalau sholat yang dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Sedangkan rukun sholat jenazah adalah niat, berdiri bagi yang puasa atau bagi yang kuat, takbir 4 kali, membaca Fatihah, membaca sholawat atas Nabi, mendoakan mayit. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Sholat jenazah tidak dengan ruku dan sujud, serta tidak dengan azan dan iqamah. Mengenai pelaksanaan sholat jenazah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, membaca surah Al-Fatihah sebagaimana sholat-sholat lain, akan tapi tidak membaca surah-surah pendek seperti An-Nas dan sebagainya. Sesudah takbir yang kedua, terus membaca sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kelima, setelah takbir yang ketiga, kemudian membaca doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keenam, selesai takbir yang keempat, kemudian membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Yang ketujuh,
Kemudian salam sambil memalingkan muka ke kanan dan ke kiri dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Macam-macam cara pelaksanaan sholat jenazah. Pertama, sholat gaib. Bila ada keluarga atau sahabat yang meninggal di tempat yang jauh dari sanak saudaranya, maka disunahkan melakukan sholat gaib atas mayit tersebut walaupun sudah lewat seminggu atau lebih. Sholat mayit di atas kubur. Jika mayit telah dikuburkan, sedang sholat jenazah terlambat melakukannya, maka boleh kita melakukan sholat di atas kuburnya asal waktunya belum lewat 1 bulan. Doa setelah sholat jenazah. Pertama, mulailah dengan pendahuluan seperti doa biasa, kemudian baca doa Allahumma ghfir lil mayyiti indal qabri bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin niran. 2. Dapat pula ditambahkan dengan doa-doa yang dibaca dalam sholat jenazah. 3. Imam Asy-Syafi'i menyukai supaya baca doa dalam sholat jenazah sebagai berikut: Allahumma hadza 'abduka wa banu 'abdaika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah wa anna muhammadan abduka wa rasuluh wa anta a'lamu bihi minna. Rahasia sholat jenazah. Mati atau meninggal ialah terpisahnya ruh dari badan yang menyebabkan terputus hubungan manusia dari makhluk lainnya dan akan berhubungan dengan Allah sang Khaliknya. Menyolatkan mayit itu ialah mendoakan, memintakan ampun dan kelapangan kubur orang yang telah meninggal. Maka tidaklah diperintahkan dalam sholat mayit itu ruku dan sujud, karena manusia itu semulia-mulia makhluk. Maka Allah memerintahkan untuk memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya dan menguburkannya dengan sebaik-baiknya. Qala Rasulullah SAW, ada hadis dari Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang meninggal dan jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, melainkan Allah akan menerima permintaan ampun mereka bagi si mayit itu. Hadis riwayat Muslim. 4. Menguburkan mayit. A. Membawa mayit ke dalam kubur. Sebelum mayit dikuburkan, maka terlebih dahulu dibawa menuju ke tempat pemakaman. Apapun pelaksanaan yang membawa jenazah ke kubur adalah sebagai berikut. 1. Sesudah dilakukan kewajiban di atas, yaitu memandikan, mengafani dan melakukan salat atasnya, hendaknya jenazah tersebut segera dibawa ke kubur. 2. Ketika membawa jenazah ke kubur, maka hendaknya diiringi oleh kawan-kawannya yang masih hidup dengan perjalanan yang tenang. 3. Setelah mendekati kubur, sebaiknya membaca bacaan yang baik seperti doa-doa untuk menghindarkan pembicaraan yang tidak baik. 4. Wanita dilarang untuk mengikuti ke kuburan. B. Mengubur mayit. Dalam mengubur mayit perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Perbuatan liang kubur, sekurang-kurangnya jangan sampai bau busuk mayit dapat keluar dan jangan sampai dapat dibongkar oleh binatang. 2. Wajib membaringkan mayit di atas lambung kanan. 3. Menghadapkan ke ke kiblat. Muka dan ujung kaki jenazah itu harus mengenai tanah dan dilepaskan kain kapan yang membalut muka dan telapak kakinya serta melepaskan semua ikatan talinya pada tubuh jenazah itu. 4. Mengubur mayit itu tidak diperbolehkan pada waktu malam kecuali keadaan darurat. Penjelasan tentang liang lahat. Liang lahat ialah liang yang digali serong ke kiblat, yang mana liang tersebut kira-kira dapat memuat mayit kemudian ditutup dengan papan atau bambu.
2. Jika tanah yang digunakan untuk mengubur mayit itu mudah runtuh karena bercampur dengan pasir, maka lebih baik dibuang lubang tengah, yaitu lubang kecil di tengah-tengah kubur, kira-kira dapat membuat mayit itu saja. Kemudian ditutup dengan papan atau sebagainya. 3. Kubur itu perlu ditinggikan sedikit tanahnya dengan bentuk mendatar, tidak usah didirikan di atasnya sesuatu bangunan, dan tak usah dikapur, karena kedua hal itu makruh. 4. Tidak boleh 2 jenazah atau lebih dikubur dalam satu lubang kubur, kecuali karena dalam keadaan darurat. 5. Di waktu mayit diturunkan ke liang kubur disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 5. Di waktu mayit diturunkan ke liang kubur disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6. Jika mayit telah selesai dikuburkan, disunahkan bagi pengiring jenazah untuk berdiri sebentar supaya mendoakan mayit itu kepada Tuhan, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. 7. Bila mayit telah selesai dikuburkan, maka disunahkan menyiram kubur itu dengan air. Membawa jenazah dari satu tempat ke tempat lain. Membawa kembali jenazah ke tempat yang jauh. Misalnya jenazah dibawa kembali ke tempat asalnya, hukumnya boleh. Hukum membongkar kubur. Kuburan boleh dibongkar kembali dengan beberapa sebab. Di antaranya, pertama, jenazah orang Islam yang dikuburkan dengan tidak dimandikan. Kedua, jenazah Muslim dikuburkan tidak dengan kafan. Ketiga, jenazah Muslim dikuburkan tidak menghadap kiblat. Keempat, jenazah Muslim dikuburkan di tanah rampasan. Kelima, jenazah Muslim dikuburkan dengan kain kafan rampasan, sedang yang punya barang minta dikembalikan. Keenam, jenazah Muslim dikuburkan tetapi terdapat barang yang terbawa, sedang barang tersebut sangat berharga. Oke, materi selanjutnya yang insya Allah akan saya sampaikan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. B. Hal-hal yang berhubungan dengan jenazah. Di dalam hadis, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdi hijab ibarah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau wafat ditutup dengan kain burda hibrah atau selimut yang berasal dari Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencium jenazah Nabi SAW setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menyelesaikan utang mayit. Apabila seorang telah meninggal, maka hendaknya utangnya segera diselesaikan oleh ahli warisnya untuk menyelamatkan si mayit tersebut. Jika tidak mampu, agar dimintakan kerelaan orang mengutanginya. Sabda Nabi SAW, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ruh orang mukmin yang meninggal itu bergantung dengan utangnya sehingga dilunasi. Hadis Tirmizi dan dia menghasankannya. Mengucapkan kebaikan mayit. Apabila mayit telah terbujur, hendaklah kita menyanjung dan memuji terhadapnya akan segala kebaikan dan ketaatannya dengan memohon ampunan untuknya. Karena ucapan-ucapan kebaikan dari kita yang masih hidup diamini oleh para malaikat, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu menghadapi orang yang sedang sakit atau mati, maka hendaklah engkau mengucapkan kebaikan, menyatakan bahwa ia orang baik, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan segala yang engkau katakan. Hadis riwayat Muslim. Terhadap orang-orang yang telah meninggal mendahului kita, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunannya kepada kita sebagai berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau mencaci orang-orang yang telah meninggal, karena mereka telah sampai kepada apa yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Bukhari. Takziah mayit, kaum muslimin disunahkan bertakziah melewat atau menghibur kepada ahli mayit sebelum dikuburkan atau sesudahnya sampai 3 hari. Dari Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang di antara
Putri Rasulullah SAW menyuruh seseorang memanggil beliau dan memberi kabar bahwa anaknya sedang menghadapi maut. Rasulullah SAW bersabda kepada utusan tersebut, "Kembalilah dan katakanlah kepadanya bahwa apa yang Allah ambil dan Allah berikan adalah miliknya semata. Segala sesuatu di dunia ini masing-masing telah mempunyai ajal di sisinya. Maka itulah ia untuk bersabar dan mengharap pahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun mengenai maksud takziah adalah yang pertama, memberi hiburan dan nasihat kepada ahli mayit supaya bersabar, rela atas dipanggilnya si mayit itu ke hadirat Allah. Ahli mayit hendaknya bersabar dan menyadari bahwa kita semua akan kembali ke hadirat Allah karena kita semua mempunyai Allah. Firman Allah mengatakan, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Yang kedua yaitu menganjurkan kepada ahli mayit supaya jangan berkeluh kesah karena ditinggalkan. Yang ketiga, untuk mendoakan agar mayit mendapat ampunan dari Allah. Selanjutnya, berikan bantuan moral dan materi untuk meringankan beban ahli mayit. Sabda Nabi SAW dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala datang berita kematian Ja'far karena terbunuh, Rasulullah SAW bersabda, "Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang sesuatu yang menyusahkan mereka." Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai. Yang kelima, ziarah kubur. Hukum ziarah kubur adalah sunnah bagi laki-laki dan makruh bagi perempuan. Ziarah kubur merupakan salah satu cara dapat mengingatkan manusia akan kematian dan hari akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah." Hadis riwayat Muslim. Tirmidzi menambahkan, karena ziarah kubur itu mengingatkan akan akhirat. Tentang larangan ziarah kubur bagi wanita, Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Sabda Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW berziarah ke maka menangislah dan menangislah orang-orang yang berada di sekitarnya. Nabi bersabda, "Aku minta izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampunan bagi ibuku. Tuhan tidak mengizinkan aku berbuat demikian dan aku minta izin kepada Tuhanku menziarahi kubur ibuku." Lalu Tuhan mengizinkannya. Karena itu berziarahlah ke kubur, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kita akan mati. Hadis riwayat Jamaah. Kemudian dari Abdullah bin Abi Mulaikah, ia berkata bahwasanya Aisyah pada suatu hari kembali dari pekuburan, maka aku berkata kepadanya, "Ummul Mukminin, dari mana engkau datang?" Beliau menjawab, "Aku dari kubur saudaraku Abdurrahman." Aku bertanya kepadanya, "Bukankah Nabi SAW telah melarang wanita menziarahi kubur?" Kemudian Aisyah menjawab, "Benar, Nabi SAW melarang kita menziarahi kubur, tetapi kemudian Nabi menyuruh kita menziarahinya." Hadis riwayat Al-Athram dalam sunannya Al-Muntaqo. Yang keenam, mengucapkan salam kepada ahli kubur. Nabi SAW menziarahi kubur dan mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan ifiat kepada mereka, sebagaimana dari Sulaiman bin
Buraidah dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka jika mereka datang ke kuburan supaya mengucapkan yang artinya salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada sekalian ahli kubur yang beriman dan Islam. Dan kalau Allah menghendaki pasti kami menjumpaimu pula. Kami mohon ampun bagi kami dan bagimu sekalian. Hadis riwayat Muslim. Demikian presentasi dari kelompok kami, dan semoga di presentasi kali ini kita bisa memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.